Baik, selamat pagi semuanya adik-adik. Gimana kabarnya? Sudah sarapan? Baik, di sini berapa jumlahnya? Semua hadir? Bagus. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama kakak Made Samita Setiabudi, kakak dari Prodi Bimbingan Konseling Undiksa dari semester 6 Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, tujuan kakak ke kelas ini untuk memberikan kalian bimbingan klasikal. Ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Nah, jadi bimbingan klasikal itu adalah pemberian atau pencegahan tentang materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang inteligensi atau kecerdasan. Nah, adapun dari tujuan pemberian layanan itu, yang pertama itu siswa itu mampu memahami makna dan pentingnya kecerdasan sebagai kemampuan berpikir logis dan belajar dari pengalaman serta menyesuaikan diri dengan situasi baru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada juga siswa mampu mengembangkan potensi kecerdasan melalui kebiasaan berpikir kritis, terus menyelesaikan masalah dan mengasah kemampuan belajar baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada siswa mampu menerapkan kecerdasan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam proses belajar, berkomunikasi, dan mengambil keputusan dalam mempersiapkan diri untuk mencapai masa depan selanjutnya. Itu adik-adik. Nah, sebelum kakak lanjutkan, apakah di sini ada yang tahu tentang kecerdasan? Apa sih itu kecerdasan? Tahu nggak? Gitar. Ya, siapa lagi? Ayo. Nggak ada? Cerdik. Ya, ayo. Siapa lagi? Ayo. Baik, jadi inteligensi itu ada pintar, cerdik. Nah, yang dimana inteligensi atau kecerdasan itu adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah dalam dirinya. Artinya dia sudah mampu menyelesaikan atau tahu tujuan dari hidupnya. Misalnya adik-adik setelah lulus sekolah ini mau kemana, mempunyai tujuan dan sudah tahu minat dan bakatnya, seperti itu. Nah, selanjutnya pengertian secara lengkapnya ada yang tahu nggak? Apa itu inteligensi atau kecerdasan? Nah, jadi kakak akan jelaskan di sini menurut Sapitri dan Herawati tahun 2023 menyatakan bahwa kecerdasan adalah kapasitas umum seseorang untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, artinya kecerdasan bukan hanya untuk kemampuan akademiknya, tetapi mencakup aspek berpikir logis, pengambilan keputusan yang tepat, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi atau tantangan yang ada di lingkungan sosial dan fisik. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada menurut Yulisna 2023, di mana mengemukakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan umum yang dimiliki individu untuk menyesuaikan kemampuan umum yang dimiliki individu. Nah, artinya seseorang itu bisa menghadapi situasi atau permasalahan yang baru dalam menyelesaikannya. Nah, kecerdasan mencakup kemampuan berpikir abstrak, memahami, mengingat, dan juga keterampilan bahasa dan penalaran. Seperti itu adik-adik. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang ketiga, yang terakhir itu menurut Markung dan Simanjuntak tahun 2023. Jadi menjelaskan bahwa inteligensi atau kecerdasan itu merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah kehidupan yang nyata. Seperti yang kakak tadi jelaskan, menciptakan produk yang baru yang bernilai dalam hidupnya. Setelah itu ia mengembangkan teori kecerdasan yang majemuk multi inteligensi yang menunjukkan bahwa kecerdasan hanya satu bentuk tunggal, tapi terdiri dari beragam potensi seperti verbal, matematika, musikal, interpersonal, dan lainnya. Seperti itu. Jadi dapat dipahami apa itu
kecerdasan atau inteligensi. Nah, baik, sebelum kakak lanjutkan, dalam definisi itu didapatkan indikator. Nah, indikator itu didapatkan dari aspek definisi yang tadi kakak jelaskan. Nah, yang pertama itu di sini ada berpikir logis dan rasional dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua itu ada cepat memahami dan menyelesaikan diri dengan situasi yang baru. Nah, yang ketiga itu ada menunjukkan keunggulan dalam salah satu jenis kecerdasan. Nah, jadi kan tadi definisi. Setelah definisi turun ke aspek. Setelah aspeknya itu diambil indikatornya dari definisi tersebut, seperti itu. Nah, dalam definisi yang kakak tadi jelaskan itu ada 3. Jadi itu ada bentuk contoh penerapan langsungnya. Itu ada indikator positif dan indikator negatif. Nah, jadi seperti yang pertama itu berpikir logis dan rasional dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari gimana sih gitu. Ada video yang berbentuk pernyataan positif dan negatif. Bentar ya. Sebelumnya ada internet sih. WiFi. Wifi-nya tuh nggak ada internet, Pak. Bentar ya, jadi baik adik-adik, sebelumnya mohon maaf karena ada kesalahan yang belum bisa ditampilkan videonya. Nanti kakak akan kirimkan lewat grup kelas ya. Nanti siapa ketua kelasnya di sini? Ya, nanti kakak akan kirimkan ke ketua kelasnya untuk adik-adik bisa melihat contoh penerapan dari indikator. Ya, silakan masuk. Dari indikator yang tadi kakak jelaskan. Nah, setelah itu ada contoh orang yang memiliki kecerdasan atau inteligensi yang tinggi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan contoh orang yang memiliki kecerdasan atau inteligensi tinggi dan orang yang memiliki inteligensi rendah. Nah, di sini contohnya dosen kakak bisa dilihat. Nah, ini dosen kakak bernama Profesor Dr. Iketut Darsana MPD. Nah, dia adalah seorang dosen yang dikenal memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, tercermin dari kemampuan dalam menganalisis permasalahan akademik secara mendalam, berpikir logis dan sistematis, serta kecerdasan tampak dari ketajaman dia berpikir. Setelah itu kejelian dalam menyusun strategi pembelajaran dan kemampuan mengembangkan potensi mahasiswa melalui pendekatan yang inspiratif. Nah, beliau juga menjadi panutan berkat intelektualnya yang tinggi yang dibarengi dengan sikap rendah hatinya, keterbukaan terhadap ide baru serta komitmen dalam memajukan dunia pendidikan. Nah, itu contoh orang yang memiliki inteligensi tinggi. Nah, sekarang contoh orang yang memiliki inteligensi yang rendah.
Nah, jadi anak dengan tingkat inteligensi rendah itu cenderung mengalami kesulitan dalam memahami instruksi atau pemecahan masalah serta membentuk bimbingan strategi pembelajaran yang lebih intensif. Pahami? Nah, itu orang yang memiliki inteligensi rendah. Nah, sampai di sini bagaimana? Sudah paham? Paham. Benar? Benar. Oke. Nah, baik. Karena sudah semua paham dan mengerti apa itu inteligensi, jadi sekarang kakak ada angket atau kuesioner yang harus kalian isi. Nah, jadi di dalam kuesioner atau angket itu kalian harus mengisi pernyataan-pernyataan. Sekarang sebentar ya. 25 tadi ya? Tidak sekolah 2 berarti 2 3. 2 sudah kita nih di belakang. Yang 2 3. Iya. Ini berapa? 2. Bawa pulpen kan semuanya? Bawa? Siapa yang nggak bawa? Sebentar ya. Mana lagi? Asik tuh nih. Di. Berapa orang tadi? Cuma ada 3. Nanti gantiannya. Bentar, nanti kakak akan jelaskan cara pengisiannya. Siapa tadi? Jadi 1. Jadi gantiannya sama temennya yang sudah mengisi. Apa yang belum dapat? Oh, ini. Nih, mau nggak pensil? Boleh kalau ada pensil bisa dipakai pensil. Udah semua? Lebih? Udah semua dapat? Sudah. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai angket atau kuesioner yang kalian isi. Nah, jadi dalam mengisi itu ada identitas kalian, ada nama, kelas, absen. Nah, petunjuk itu kan sudah bisa dibaca ya. S itu sangat setuju, S itu setuju, RJ itu ragu-ragu, TS itu tidak setuju, dan STS itu sangat tidak setuju. Nah, jadi pernyataan ini ada 30 butir atau 30 pernyataan. Pas? Oke, jadi kalian isi sesuai apa yang kalian rasakan yang dari dalam diri kalian sendiri. Pokoknya nggak boleh sama, artinya kalian jawab aja. Dan dalam pernyataan ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengetahui inteligensi atau kecerdasan kalian. Ngerti? Nanti setelah jawab ini kalian tahu, oh inteligensi saya tinggi, oh inteligensi saya rendah, seperti itu. Nah, nanti akan kakak cek. Setelah itu kita akan lanjutkan ke bimbingan
kelompok. Kalau inteligensinya ada yang rendah. Ngerti? Oke. Kakak kasih waktu 3 menit bisa? Cukup? Cukup? Pikir 5 menit? Iya. Ya jawab aja ya secepat-cepatnya. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Oke? Ngerti? Hitungan 3 mulai ya. 1, 2, 3. Sudah selesai? Sudah? Bisa dikumpul di depan sana lah dulu kumpulannya dari yang belakang. Bisa dikumpul di belakang. Yang belakang ke depan gitu. Sudah? Udah. Saya kumpul dari belakang ya, belakang kumpul. Lagi 1 menit ya. Baik adik-adik, terima kasih karena sudah mengisi angket atau pernyataan yang telah kakak berikan tadi. Nah, selanjutnya kakak akan cek dulu. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan sesuai dengan penjelasan kakak yang tadi, yaitu kita akan lakukan bimbingan kelompok. Kalau setelah bimbingan kelompok masih didapatkan atau ada permasalahan yang harus kita selesaikan, nanti kita akan lanjutkan ke layanan bimbingan konseling, layanan konseling kelompok. Setelah itu baru dilanjutkan dengan konseling individu. Apakah dapat dimengerti? Oke. Baik, kalau begitu kita akhiri dengan sesi layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan melakukan bimbingan
kelompok selanjutnya. Ngerti? Oke. Baik adik-adik, selamat pagi. Oke. Baik, dari berdasarkan dari hasil kuesioner yang kalian jawab tadi, bahwa masih ada beberapa teman kalian yang masih mengalami inteligensi rendah atau kecerdasan yang rendah. Nah, yang dimana apakah kalian sebelumnya sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini? Belum. Oke, jadi kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, yang mana di sini ada peraturan yang harus kalian taati. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi artinya cerita atau permasalahan yang adik kemukakan atau kalian ceritakan tidak akan disebarluaskan selain ke kelas lain, seperti itu. Pokoknya itu rahasia. Jadi ada yang kedua itu asas kesukarelaan, artinya adik bercerita tanpa ada unsur paksaan, seperti itu. Pak, mengerti? Ngerti. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Nah, di sini masih ada yang ingat nggak tentang apa sih itu inteligensi atau kecerdasan? Ya, adik-adik. Siapa namanya? Irfan. Mirsa. Menurut saya, kecerdasan itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Oke, bagus banget. Mungkin dari adik. Oke, jadi benar banget ya. Jadi kecerdasan itu adalah cara atau kemampuan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan dalam dirinya atau problemnya bisa diselesaikan dengan dirinya sendiri. Terus apa sih yang mempengaruhi kecerdasan seseorang? Mungkin dari sini. Apa yang mempengaruhi kecerdasan orang itu? Ya, dia itu pintar, dia itu kurang pintar gitu. Ragu-ragu. Malas belajar. Kurangnya kepercayaan diri. Bagus banget ya. Tadi yang dijawab oleh teman-teman kalian itu ada ragu-ragu, tidak percaya diri. Apa tadi? Malas belajar. Nah, itu juga dipengaruhi oleh lingkungan bisa. Nah, jadi itu dah inteligensi atau kecerdasan itu dipengaruhi oleh faktor, ada dua faktor, internal dan eksternal. Internal itu dalam diri kalian, mungkin udah bawaan dari lahir. Mungkin yang kedua ada lingkungan dari luar, keluarga, mungkin pola asuh orang tua bagaimana, itu bisa mempengaruhi kepercayaan, mempengaruhi kecerdasan kalian. Setelah itu ada pola asuh yang tadi kakak bilang, itu juga bisa lingkungan. Kalau lingkungannya negatif, otomatis individu atau seseorang itu akan menjadi negatif, pergaulan negatif, seperti itu. Nah, mungkin dari kakak seperti itu, ada yang bisa menyimpulkan tentang layanan bimbingan kelompok kita hari ini? Mungkin dari Dek menyimpulkan tentang materi kita dalam layanan bimbingan kelompok ini. Yuk. Oke. Mengetahui kelemahan diri. Oke. Jadi benar sekali ya, dalam layanan bimbingan kelompok ini kita bisa sifatnya untuk mencegah tapi skala kecil, artinya berbentuk kelompok. Itu layanan konseling, layanan bimbingan kelompok itu pencegahan tapi berskala kecil, yang dimana pada hari ini kita membahas tentang inteligensi atau kecerdasan. Yang dimana itu sangat penting untuk diri adik-adik sendiri, dimana nanti bisa menentukan kedepannya kalian untuk mengetahui minat atau bakat kalian, seperti itu. Kan di sini katanya sudah pernah tes minat bakat ya? Sudah. Itu juga kan dari dosen kakak yang berinteligensi tinggi tadi memberikan tes minat dan bakat, seperti itu. Nah, baik, terima kasih karena adik sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan layanan bimbingan kelompok ini. Terima kasih. Untuk sekarang adik bisa ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Baik adik-adik, selamat pagi. Masih semangat? Masih. Kita akan melanjutkan ke layanan yang selanjutnya yang tadi kakak jelaskan, yaitu layanan konseling kelompok. Nah, yang dimana dalam konseling kelompok itu
kakak akan menjelaskan juga aturan atau asas-asas yang harus kalian ikuti. Yang dimana tadi juga kakak jelaskan, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Masih ingat? Masih. Rahasia sampai sebar. Oke, jadi bersifat rahasia, tidak disebarkan atau disebarluaskan ke luar. Yang kedua itu sukarela, artinya kalian menceritakan permasalahan yang kalian alami itu dengan sukarela tanpa paksaan orang lain gitu. Jadi apakah dari kalian itu ada yang mempunyai masalah tentang kecerdasan atau inteligensi? Mungkin dari adik sini tidak ada. Oke. Bingung minat bakatnya apa? Oke, adik sini nggak ada. Nah jadi kan adik siapa namanya? Bintang. Adik Bintang ini mengalami permasalahan yang dimana dia tidak mengetahui minat dan bakatnya. Nah dari kalian apakah ada yang bisa membantu atau memberikan solusi, menawarkan terkait permasalahan temannya? Mungkin dari sini terkait permasalahan yang dialami oleh temannya, apa solusi yang mungkin atau bisa memberikan solusi ke temannya? Yang Mungkin bisa mencari bakatnya di mana, minatnya di mana. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau adik ini kan mengalami minat, belum tahu minat dan bakatnya. Oleh karena itu betul sekali untuk mencari itu gimana caranya? Untuk mencari minat dan bakat untuk mengetahuinya. Oke, bagus sekali ya. Tadi adik ini menawarkan agar menggali potensi dalam dirinya, di mana dia menguasai sesuatu, mungkin bisa dicoba di sana untuk mengetahui minat dan bakat. Nah, selain itu, dalam proses konseling juga ada yang namanya teknik konseling behavior. Tahu, pernah dengar? Jadi konseling behavior itu dalam psikologi itu dimana itu ada cara mengubah perilaku seseorang dari luar tingkah lakunya seperti itu, dari tingkah laku yang negatif menjadi positif. Ngerti? Baik, kakak akan jelaskan sedikit mengenai konseling behavior. Nah, di sini dalam mengatasi permasalahan yang ada di alam itu, kakak menggunakan konseling behavior dengan teknik self management. Oke, jadi yang kakak jelaskan itu konseling behavior adalah sesuatu pendekatan di mana perilaku yang bermasalah dapat diubah melalui manipulasi lingkungan atau penguatan tertentu tanpa harus menggali masa lalu klien atau adik sendiri. Nah, sekarang tentang self management. Self management itu ada yang tahu ya? Mengontrol diri. Self management adalah kemampuan individu secara sadar dan sistematis mengelola pikiran, emosinya, dan juga perilaku dalam rangka mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Nah, dari kemampuan ini tidak hanya mencakup pengendalian diri terhadap dorongan emosional, tetapi juga mencakup kemampuan merencanakan, memotivasi diri, mengevaluasi kemajuan, serta menyesuaikan perilaku agar tetap selaras dengan nilai dan tujuan pribadi. Jadi, self management itu mengontrol diri, artinya kalau adik mempunyai permasalahan yang tadi tidak tahu minat dan bakatnya. Yang pertama dengan konseling behavior, adik bisa menerapkan kehidupan atau cara hidup adik, mulai dari bangun, membuat buku harian. Kan itu mengontrol diri adik-adik untuk menyelesaikan masalah yang adik tidak apa-apa. Memanajemen diri lagi adik mempunyai masalah tidak mengetahui minat dan bakat, belum tahu. Nah, jadi kalian bisa mengontrol diri dengan membuat catatan. Hari Senin pagi saya ngapain, terus siangnya ngapain, malamnya ngapain, paginya lagi ngapain, seperti itu.
Nah, itu bisa adik terapkan dalam mengontrol atau mengatasi permasalahan yang adik alami. Karena seseorang yang mempunyai masalah dalam dirinya itu dia sendiri yang bisa menyelesaikannya dengan diri sendiri, dengan bantuan orang lain seperti itu. Mungkin temannya mengasih saran, nah itu mau adik terima atau tidak, bisa seperti itu. Nah, setelah baik sekian bimbingan kelompok yang kakak berikan. Mungkin setelah mengikuti ini, bagaimana perasaan adik tadi setelah melakukan bimbingan kelompok dengan teman-teman dan juga kakak? Bagaimana rasanya setelah mungkin ada mempunyai solusi dan sudah tahu bagaimana akan yang dilakukan ke depannya, mungkin menyiapkan diri lebih siap lagi? Seru. Ya, baik. Terima kasih karena adik sudah tahu apa yang menjadi permasalahan dalam diri adik, dan juga adik sudah mengetahui solusi atas permasalahan yang dialami. Mungkin kita akan melanjutkan ke sesi konseling selanjutnya, itu konseling individu ya adik. Mungkin untuk adik bisa kembali ke bangku dulu masing-masing. Nah, sekian pemberian layanan bimbingan kelompok pada hari ini, yang akan dilanjutkan dengan pemberian konseling individu. Baik, selamat pagi adik. Pagi. Adik, dengan adik siapa? Cynthia. Adik Cynthia. Gimana kabarnya adik Cynthia? Cukup baik. Oke, cukup baik. Nah, sebelumnya perkenalkan, di sini kakak namanya masih ingat? Enggak sih. Nama kakak Made Samita Setiabudi. Adik bisa panggil Kak Made. Kakak di sini akan menjadi pemberian menolong adik dalam permasalahan yang adik alaminya sebelumnya. Apakah adik pernah melakukan konseling individu? Sebelumnya itu belum pernah, Kak. Oke, belum pernah. Nah, sekarang kakak akan jelaskan mengenai asas atau aturan yang akan adik ikuti. Nah, yang pertama, kakak kan tadi sudah jelaskan harus mempunyai asas kerahasiaan. Artinya cerita adik tidak kakak sebarluaskan, karena itu rahasia. Nah, yang kedua itu asas kesukarelaan. Jadi adik datang ke sini atas sukarela tanpa paksaan dari orang lain. Itu dapat dipahami? Bisa. Oke. Nah, untuk itu kita akan mulai sesi konseling individu ini. Nah, sebelumnya apakah adik bisa menceritakan permasalahan yang adik alami sehingga adik melakukan konseling individu ini? Pernah sih, kan kemarin tuh ulangan, Kak. Tuh merasa cemas karena nilainya tuh kan takutnya di bawah KKM gitu. Jadinya cemas banget, kepikiran terus. Oke, jadi dapat kakak rangkum permasalahan adik itu mengenai kecemasan terhadap saat menghadapi ulangan atau ujian, sebelum ujian seperti itu, karena takut terhadap nilainya rendah atau turun. Oke, bagus sekali adik. Jadi permasalahan adik sudah menjadi kepikiran, artinya adik sudah memikirkannya itu menjadi permasalahan yang berhari-hari seperti itu kan? Iya. Oke, di sini kakak akan membantu adik dengan teknik konseling behavior dengan teknik set manajemen. Oke. Nah, sebelum itu kakak akan menjelaskan tentang teorinya dulu seperti itu. Nanti kita akan lanjut ke sesi selanjutnya seperti itu ya. Nah, yang pertama itu ada teknik konseling behavior. Nah, di mana konseling behavior itu menekankan atau sebagai suatu pendekatan dalam layanan bimbingan konseling, yang dimana pada fokusnya itu perubahan perilaku yang tampak atau observable behavior, atau melalui penerapan prinsip-prinsip teori belajar seperti penguatan reinforcement atau penguatan yang berbentuk positif maupun negatif. Nah, setelah itu ada pendekatan ini menekankan bahwa permasalahan yang dapat diubah melalui
manipulasi stimulus, artinya kalian diberi ada stimulus, ada respon seperti itu. Nah, secara operasional konseling menggali masa lalu secara mendalam, tidak secara mendalam. Nah, yang dimana penerapan teknik ini dimodifikasi perilaku secara sistematis. Nah, seberapa efektif konseling di happy hour ini dinilai atau dilakukan dalam peningkatan frekuensi perilaku positif apa yang sudah berubah dalam diri adik. Nah, itu juga dalam dengan teknik set management, di mana set management itu adalah dapat diartikan sebagai kemampuan individu secara sadar mengendalikan, mengarahkan dan mengatur perilaku, emosi serta pikiran individu atau orang lain seperti itu. Nah, yang dimana kemampuan merencanakan dan mengatur aktivitas secara mandiri atau perencanaan diri. Nah, itu yang tadi kakak jelaskan tentang bagaimana sih satu hari ini mau ngapain. Nah, itu adik bisa menggunakan atau membuat rupa harian seperti itu. Nah, setelah itu menggunakan kemampuan dan merencanakan dan mengatur aktivitas secara mandiri. Nah, seperti yang tadi dijelaskan juga. Nah, setelah itu ada diri sendiri atau mencari permasalahan dalam diri sendiri dan menyelesaikannya dengan diri sendiri atau mengontrol diri. Nah, sekarang kita masuk ke proses atau penerapan teknik konseling yang kakak gunakan. Nah, tadi kan adik mengalami masalah yang dimana adik itu mengalami kecemasan terhadap ulangan yang akan datang, dan itu mengganggu kehidupan atau keseharian adik-adik. Oke, jadi yang pertama kakak bisa tawarkan atau solusi bantuan yang kakak berikan, yang dimana pertama itu adik bisa mengubah pola perilaku adik, kebiasaan adik. Yang pertama, sebelum ulangan saya harus belajar. Tapi kan kayak udah belajar tapi nggak masuk ke otak. Mungkin cara atau media yang adik gunakan itu belum. Mungkin adik belajar sambil main HP, kan nggak bisa masuk ke otak gitu. Mungkin itu mengontrol diri lah. Mungkin belajar ada waktu mungkin 15 menit, terus main HP 2 menit, lagi belajar 15 menit, seperti itu. Cara adik mengontrol diri. Nah, untuk itu kan adik lebih merasa percaya diri adik tumbuh. Lalu kepercayaan diri adik itu tumbuh, otomatis cemas adik mengurang. Itu. Nah, untuk sekarang kan tadi adik kakak sudah menjelaskan mengenai bantuan yang kakak berikan. Nah, untuk sekarang bagaimana perasaan yang adik alami setelah kakak memberikan bantuan atau teknik yang tadi? Kalau dari saya sendiri tuh merasa lebih kayak setelah kakak memberikannya tuh lebih tahu gimana cara mengontrol diri sendiri, kayak tahu gimana cara membagi waktu untuk belajar dan bermain HP. Kalau sebelum kakak memberitahu saya tuh mungkin masih amburadul, jadinya aku tahu. Oke, bagus sekali ya di Ayu Cynthia, karena adik ini sudah paham terhadap dirinya, artinya adik sudah mengetahui permasalahan yang adik alami, tapi adik sudah sekarang sudah tahu bagaimana cara menanggulangi atas permasalahan yang adik alami. Artinya itu yang tadi kakak bilang, adik bisa mengontrol diri dengan membagi waktu, artinya mengontrol diri itu membagi waktu, artinya yang tadi belajar sisihkan waktu belajar, bermain HP seperti itu. Oke, untuk sesi konseling individu ini sudah berakhir, Dik. Apakah ada yang masih adik tanyakan atau masih ingin sampaikan? Itu aja sih, Kak. Oke, baik, terima kasih karena adik sudah menyediakan waktu dan meluangkan waktu dengan baik untuk mengikuti sesi konseling ini. Untuk sekarang adik bisa kembali ke tempat duduk adik. Terima kasih, Kak. Baik semuanya,
terima kasih adik-adik yang ada di kelas AK1 ya, kelas 10 AK1 yang sudah menyediakan dan meluangkan waktu untuk kakak membuat video atau tugas perekaman asesmen tes dan non tes ini. Baik dari mengikuti layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Kakak ucapkan terima kasih dan kakak aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih adik.